kuliah filosofi pendidikan. Nah, untuk refleksi pengalaman belajar sendiri itu mengenai hal apa yang telah terjadi atau hal apa yang kita peroleh di mata kuliah filosofi pendidikan di Indonesia. Untuk analisis artefak pelajaran, artefak itu artinya sebuah bentuk atau sebuah bagian yang kita bentuk, kita ubah menjadi sebuah tugas yang kita kumpulkan di setiap topik di mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia. Dan indikator yang keempat itu ada rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Nah, untuk indikator keempat itu bagaimana kita nantinya sebagai seorang guru profesional, apa yang kita akan berubah dari mata kuliah filosofi pendidikan saat kita menerapkan di setiap pembelajaran di kelas. Nah, yang pertama itu ada indikator review pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang berguna dan menarik menurut saya yaitu ada di topik 2 dengan materi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalian sudah paham ya mengenai siapa sosok Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah sosok apa? Negara. Ki Hajar Dewantara adalah merupakan sosok pendidikan. Kenapa saya tertarik dengan topik kedua? Karena di dalamnya itu mempelajari tentang dasar-dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu terdapat konsep-konsep pendidikan yang diajarkan. Yang pertama ada pendidikan yang menuntun. Pendidikan diarahkan untuk membantu anak mengembangkan potensi penuhnya dengan memberikan panduan, dorongan, dan bimbingan yang tepat tanpa memaksa. Jadi kita sebagai seorang guru tidak hanya memberikan materi di dalam kelas, tapi kita juga memberikan materi di luar kelas. Contohnya di bidang non akademik, yaitu di mana kita dapat mendorong atau memberikan panduan, bimbingan di dalam sebuah ekstrakurikuler yang setiap anak pilih. Tentunya waktu kelas 7 itu setiap anak biasanya dibagikan angket ya. Mereka dibagikan angket untuk memilih ekstrakurikuler yang mereka minati. Nah, setiap guru itu biasanya dipilih atau mereka mengusulkan untuk membimbing ekstrakurikuler apa yang mereka akan ajarkan. Contohnya, misalnya guru akan membimbing ekstrakurikuler Palang Indonesia atau PMR, di mana guru itu tidak hanya memberikan materi tentang bagaimana cara menolong orang atau bagaimana cara mengatasi cedera, tetapi guru juga membimbing atau mempraktekkan dan mendorong bagaimana siswa itu dapat memperoleh materi yang bermakna dari ekstrakurikuler PMR, dan guru juga mendorong agar siswa itu dapat mempraktekkan secara langsung di lingkungan sekitar rumahnya. Misalnya ada tetangganya yang cedera atau temannya yang cedera, siswa dapat membantu atau menolong. Nah, dari hal itu mereka dapat memaknai secara langsung bagaimana materi ekstrakurikuler yang mereka dapatkan dari bimbingan guru. Kemudian ada konsep yang kedua, yaitu ada sistem AMO. Sistem AMO itu ada 3 di Ansos Suntorodo. Di depan memberi teladan. Seorang guru itu tentunya tidak memberi materi saja ya, tapi seorang guru juga harus memberikan teladan dari sikapnya, kemudian teladan bagaimana dia berbicara dengan siswa, kemudian teladan bagaimana dia guru itu berpenampilan dengan baik. Kemudian yang kedua itu ada Imadio Mangunkarso, di tengah membangun kehendak, di mana seorang guru itu tidak hanya memberi materi saja ya, guru itu harus mengimbangkan atau dapat berada di tengah-tengah, di mana guru itu tidak memilih mana siswa yang pintar dan mana siswa yang tidak pintar. Yang terakhir ada Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Sudah dijelaskan ya di konsep yang satu, konsepnya sama, di mana seorang guru itu tidak hanya memberi materi saja, tetapi mereka juga memberi dorongan dari luar materi. Konsep yang ketiga yaitu konsep kodrat alam dan kodrat zaman. Ada yang masih ingat mengenai kodrat alam dan kodrat zaman itu konsepnya yang bagaimana? Jalan yang mengikuti zamannya. Iya, betul. Untuk kodrat alam itu artinya
di diri kita sendiri ya. Apa yang melekat di dalam diri kita sendiri sebagai seorang manusia? Sifat atau karakternya ya. Jadi seorang anak itu kodrat alamnya sudah melekat yaitu antara karakter dan sifatnya. Karakter atau sifat itu bisa diubah atau tidak menurut kalian? Bisa diubah atau tidak? Karakter bisa diubah atau tidak? Bisa ya. Karakter itu bisa diubah dengan mereka itu sesuai perkembangannya ya, atau mereka itu dapat memperoleh suatu ilmu atau mereka terjun langsung di lingkungannya. Kemudian untuk kodrat zaman itu zaman sekarang itu zaman makin canggih ya, apalagi dengan teknologi. Jadi seorang guru itu harus mengikuti bagaimana anak itu berkembang, di mana di dalam proses pembelajaran guru lebih baik menerapkan teknologi yang membuat anak itu tertarik untuk proses pembelajaran, karena anak sekarang itu lebih tertarik bermain game ya. Kalian tentunya kita sudah bersama-sama terjun langsung di PPL 1 ya, dan sekarang sudah melalui PPL 2. Kalian susah nggak sih dalam mengatur anak di dalam kelas? Susah dalam mengatur anak. Cenderung anak itu lebih tertarik bermain game. Nah, di mana di dalam proses pembelajaran guru itu lebih baik untuk menerapkan teknologi dan menyesuaikan perkembangan anak. Yang keempat, ada pendidikan yang berpihak kepada anak. Pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik semata, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan fisik, emosional, sosial, dan kultural anak. Yang kelima, yaitu ada budi pekerti. Nilai-nilai moral yang ditanamkan pendidik sebagai dasar untuk membentuk karakter yang baik kepada anak. Jadi, seorang guru itu tidak hanya mengajarkan materi, tetapi di dalam proses pembelajaran mereka juga harus mengajarkan tentang nilai-nilai moral atau karakter yang akan dibangun oleh peserta didik. Contohnya pada saat kita memberikan materi, kita sambungkan dengan karakter-karakter atau mencontohkan hal-hal yang baik kepada peserta didik sehingga dapat memotivasi peserta didik itu membangun karakter yang baik di dalam lingkungannya. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua, pembelajaran apa yang berguna tetapi kurang menarik? Semua topik pembelajaran yang ada di filosofi pendidikan menurut saya berguna dan menarik, termasuk sejarah dan perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Namun, pada topik 1 yang mempelajari perjalanan pendidikan Indonesia sedikit kurang menarik bagi saya, karena sulit memahami dengan baik berkaitan dengan perjalanan pendidikan Indonesia dan tokoh-tokoh di dalamnya. Bukan hanya itu, terdapat dua tugas yang ada di topik 1 yang dimana perintahnya itu sama. Kita membuat infografik tentang perjalanan pendidikan Indonesia. Ada yang masih ingat tentang tugas topik 1? Ada yang sama kan tentang kita disuruh untuk membuat infografik mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia. Ada yang masih ingat? Masih ya. Selanjutnya, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Semuanya berguna bagi saya karena dapat mempelajari keempat topik tersebut. Saya dapat memahami bagaimana sejarah perjalanan pendidikan Indonesia dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam upaya menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan tetap mempertahankan budaya dan karakteristik bangsa. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu ada pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna. Tidak ada pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna bagi saya. Hal ini dikarenakan semua topik dan pengalaman belajar yang saya rasakan dan lakukan di pembelajaran filosofi pendidikan Indonesia sangat berguna bagi saya sebagai bekal menjadi seorang
topik ini kita akan mengetahui gimana gaya belajar anak, kemudian bagaimana kebutuhan anak, kemudian bagaimana karakteristik anak. Yang keempat, ada budi pekerti. Memahami nilai-nilai budi pekerti membantu dalam menarik etika dan moral kepada anak-anak serta membangun karakter yang baik. Indikator yang ketiga yaitu ada analisis artefak pembelajaran. Nah, di topik 2 ini yang pertama ada demonstrasi kontekstual. Di tugas demonstrasi kontekstual yaitu
membedakan antara peserta didik yang pintar sama yang tidak. Terima kasih atas pertanyaannya. Upaya apa yang saya lakukan agar saya tidak membedakan antara anak yang pintar dan tidak pintar? Saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensi, di mana pembelajaran tersebut pembelajaran yang sangat bervariatif ya di dalam menggunakan media pembelajarannya. Kemudian pembelajaran diferensi juga mengelompokkan anak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana kita seorang guru pertama kita memberikan asesmen diagnostik yang asesmen diagnostik itu tujuannya agar guru itu mengetahui gimana gaya belajar peserta didik, kemudian bagaimana kebutuhan peserta didik di dalam pembelajarannya. Nah, setelah kita mengelompokkan atau memetakan kelompok-kelompok peserta didik, kita menyuruhnya untuk saat kelompokan di dalam kelas atau mengerjakan sebuah LKPD, mereka akan berkelompok sesuai dengan pemetaan yang sudah dilakukan oleh guru. Nah, di dalam pemetaan tentunya campur ya antara anak yang tidak pintar, kurang pintar atau belum mampu. Nah, kita mengajarkan secara adil ya, di mana kita harus berkeliling setiap kelompoknya, kemudian kita menanyakan apa yang tidak paham oleh anak dan apa yang kurang mereka mengerti dan lain sebagainya. Nah, salah satunya saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensi. Dapat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, si siapa tadi namanya? Putri Karunia, Pak. Putri Karunia. Filosofi pendidikan ya? Iya. Ini sudah lumayan baik, tapi stylenya masih style guru. Sementara ini presentasi seminar yang Anda hadapi bukan murid, tapi peserta seminar yang kita dengar macam-macam gitu ya. Tapi untuk menjelaskan lancar, terus masih ini apa? Ya karena style guru, kemudian posisi berdirinya hanya pada satu tempat. Coba sekali waktu Anda agak menguasai panggung. Tapi tidak harus kira-kira kayak setrikaan tidak lihat konteksnya. Oke, Pak.